Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perbedaan antara monarkianisme dan Tritunggal. Perbedaan antara monarkianisme dan Tritunggal. Monarkianisme berasal dari kata monarki, yang akar katanya yaitu mono, yang berarti satu-satunya, dan arki, yang berarti pemimpin atau sumber atau penguasa. Monarkianisme adalah satu istilah yang berasal dari Tertullianus, salah seorang bapak gereja di gereja barat, untuk menyebut bidat yang begitu menekankan keesaan Allah, sehingga menolak putra ilahi sebagai pribadi yang berbeda, di dalam diri Tritunggal. Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Yohanes 8 ayat 42, Efesus 4 ayat 6, dikatakan bahwa Allah adalah Bapa dari semua, dan kelompok ini sangat menekankan hal itu. Pada masa sekarang, bidat monarkianisme ini muncul dengan wajah baru, yaitu Oneness. Oneness menolak Kristus memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Bapa. Dan mereka mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah penampakan dari kealahan yang abstrak dan tidak terjangkau itu. Dengan kata lain, Allah memang Esa dan Tunggal secara mutlak. Sedangkan Putra dan Roh Kudus hanyalah manifestasi dari Allah. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah menggunakan modus penampakan atau semacam topeng, yaitu modus Bapa. Setelah tugasnya sebagai Bapa selesai, dia menggunakan modus yang baru yaitu modus Putra. Setelah tugasnya sebagai Putra selesai, dia menggunakan modus Roh. Jadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah modus-modus dari penampakan diri Allah yang Esa dan Tunggal. Dari kata modus ini, lahirlah istilah modalisme. Sehingga, ajaran monarkianisme disebut ajaran modalisme monarkianisme. Ada juga yang mengatakan, bidat ini mengajarkan bahwa sebenarnya Allah itu adalah Bapa. Manusia yang dikenakan oleh Bapa ketika menjadi manusia, disebut Putra. Jadi, Bapa dan Putra adalah satu, yaitu Yesus itu sendiri. Bapa adalah keilahiannya, dan Putra adalah tubuh manusianya. Roh Kudus merupakan kuasa yang bekerja di dalam diri Bapa, sekedar kekuatan, dan tidak lebih. Anak Allah dan Roh Kudus hanyalah manifestasi dari Allah. Oknum yang menjadi manusia, menderita, dan disalibkan itu, adalah Allah Bapa itu sendiri. Para pengikut ajaran ini disebut monarkian, atau sekarang disebut Oneness, karena mereka berpegang teguh pada keesaan dan ketunggalan dan keilahian. Monarkianisme muncul dalam usaha untuk menghindari politeisme, yang terjadi pada abad kedua. Kecenderungan akan politeisme itu muncul, akibat orang-orang yang saat itu berubah haluan dari alam pikiran Ibrani, ke alam pikiran Yunani. Monarkianisme terbagi menjadi dua, yaitu monarkianisme dinamis, dan monarkianisme modalis. Monarkianisme dinamis, mengajarkan di dalam diri manusia Yesus, berkaryalah suatu daya atau kekuatan yang ilahi, tetapi tidak berpribadi. Pandangan ini menganggap, bahwa Yesus diangkat menjadi putra Allah. Kaum bidat ini menganggap, hal ini sebagai aktivitas, atau energi Allah. Yang disebut sebagai Roh Kudus itu, energi ilahi. Monarkianisme modalis, berpegang teguh pada keesaan, dan ketunggalan Allah. Allah hanya satu pribadi saja. Sedangkan Putra dan Roh Kudus, merupakan cara lain Allah menampakkan dirinya. Bidat ini berusaha menghilangkan perbedaan, antara Bapa dan Putra. Allah secara kan hadir di dalam diri Yesus. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, adalah gelar yang berbeda, yang diberikan pada satu oknum yang ilahi, yaitu Allah yang ada di dalam Yesus. Itulah yang menjadi Yesus only. Apa perbedaannya dengan Tritunggal? Allah yang Esa adalah Bapa, Yohanes 17 ayat 1-3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6. Allah adalah Bapa. Bapa memiliki firman, dan firman itu tinggal di dalam Bapa, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya tinggal di dalam hakikat Allah, maka firman itu mempunyai kodrat dengan Bapa atau Allah, yaitu kodrat ilahi. Firman ini turun ke dunia menjadi manusia, mengambil kemanusiaan dari Bunda Maria, Yohanes 1 ayat 14. Jadi, yang disebut anak Allah, adalah firman ini. Firman itu berada di dalam Bapa, lalu turun ke dunia menjadi manusia, yang diberi nama Yesus yang disebut. Allah adalah Bapa, dan Yesus, di dalam keilahiannya, keluar dari Allah, berarti tadinya satu di dalam Allah, Yohanes 8 ayat 42. Karena dia satu di dalam Allah, maka dapat dikatakan, Allah mengandung firman-Nya itu sendiri, yaitu Yesus dalam keilahiannya.
firman yang terkandung di dalam ini, akhirnya keluar dari Allah. Karena ia terkandung lalu keluar, atau dalam keseharian kita sebut dilahirkan, maka ia disebut anak. Sebagaimana kita menyebut yang dilahirkan adalah anak, maka firman itu disebut anak Allah. Jadi, anak Allah artinya, firman yang satu-satunya, yang secara kekal terkandung di dalam Allah, tetapi juga keluar dari Allah. Karena firman Allah itu satu, maka disebut anak tunggal Allah. Dan melalui anak tunggal, yang secara kekal tinggal di dalam dirinya inilah, Allah menciptakan segala sesuatu. Oleh anak tunggal ini, Allah telah menjadikan alam semesta, yang mana anak tunggal itu adalah firman-Nya. Ibrani 1 ayat 2, Yohanes 1 ayat. Anak Allah adalah firman Allah, karena dia terkandung di dalam Allah, dan keluar dari Allah. Sedangkan menurut monarkianisme, anak Allah itu adalah gelar, yang diberikan pada manusia Yesus, yang dibaptis dan diangkat. Atau, anak Allah itu adalah wujud kemanusiaan Yesus, dan Bapa itu adalah keilahiannya. Dan gereja menentang ajaran itu. Anak Allah mempunyai hipostasi sendiri, yang tinggal di dalam Allah, dan berada di dalam Allah. Dan Bapa adalah hipostasis dari Allah. Di samping Allah yang satu, yang adalah Bapa, memiliki firman, yang sejak kekal berada di dalam dirinya, tetapi juga keluar dari dirinya, Allah juga mempunyai prinsip hidup atau roh, yang tinggal di dalam dirinya. Jadi, di dalam diri Allah yang satu ini, ada firman-Nya, yang satu hakikat atau esensi dengan Allah dalam keilahian, juga mempunyai roh, yang juga tinggal dalam dirinya, yang juga satu hakikat atau esensi dengan Allah. Secara analogi, sebagaimana roh manusia ada di dalam manusia, demikian juga roh Allah ada di dalam Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Berarti, roh Allah itu di dalam Allah, tetapi juga keluar dari Allah, untuk memberikan kehidupan dan lain-lain. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dan secara kekal tinggal di dalam Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus, memang adalah roh Allah, bukan sekedar energi yang tidak berpribadi. Roh Kudus memiliki hipostasis, Roh Kudus pribadi. Roh Kudus bisa berkata-kata, berarti Roh Kudus bukan energi, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Karena energi tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengekspresikan diri dengan kata-kata. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi. Bukan energi yang tidak memiliki pribadi, seperti yang dian bidat monarkianisme. Roh berdoa, Roma 8 ayat 26. Energi tidak bisa berdoa, hanya pribadi yang bisa berdoa. Roh mempunyai maksud atau kehendak, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Energi tidak memiliki kehendak. Berarti roh itu adalah pribadi, karena hanya yang memiliki kehendak. Roh Kudus berduka, Efesus 4 ayat 30. Energi tidak bisa berduka. Dengan demikian, Kitab Suci menyatakan Roh Kudus bukan energi yang keluar dari diri Yesus, tetapi Roh Kudus itu memang roh Allah yang tinggal di dalam Allah, dan keluar dari Allah, yang memiliki sifat-sifat pribadi, seperti bicara, berdoa, berkehendak, dan bisa didukakan. Jadi, di dalam Allah yang satu, yang adalah Bapa ini, terdapat firman-Nya yang memiliki pribadi. Buktinya bisa turun menjadi manusia yang berpribadi, dan dikasihi oleh Bapa sejak kekal, Yohanes 17 ayat 24. Dan firman juga mengasihi Bapa, Yohanes 4 ayat 31. Hal ini menunjukkan bahwa, firman ini adalah pribadi. Allah itu satu karena Bapa itu satu. Karena Bapa itu satu, maka hakikat ilahinya juga satu. Tetapi, di dalam hakikat ilahinya yang satu itu, Bapa memiliki firman yang kekal, yang tinggal dalam hakikat yang sama. Hingga, firman ini juga memiliki atau ambil bagian, dalam hakikat atau esensi ilahi yang satu itu. Jadi tidak ada dua Allah, karena firman Allah ada di dalam diri Allah. Demikian juga roh Allah ada di dalam diri Allah, ada di dalam hakikat Allah yang satu itu, bersama firman Allah. Oleh karena itu, roh Allah itu juga disebut Allah, dalam arti memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Bapa, satu dengan Bapa, juga dengan Putra, karena Putra juga ada di dalam hakikat yang sama itu. Allah ada di dalam kita, itu roh yang dikaruniakan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 24. Berarti roh itu adalah Allah, karena roh ini tinggal di dalam Bapa, ambil bagian di dalam hakikat yang sama, yang juga firman itu ada di dalam Bapa. Jadi, Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah Allah, tetapi bicara tentang keberadaan di dalam diri Allah yang satu itu. Di dalam diri Allah yang satu, ada firman Allah yang mempunyai pribadi atau hipostasis, ada roh Allah yang mempunyai pribadi atau hipostasis, yang keduanya ada di dalam hakikat yang satu dengan Bapa. Sehingga, di dalam Allah, hanya ada satu sumber, yaitu Bapa, yang daripadanya firman dan roh berasal, dan satu hakikat keilahian, yang hadir di dalam Bapa.
tetapi juga hadir di dalam firman dan rohnya. Dan ada satu kehendak Bapa, yang juga ada pada firman-Nya. Oleh karena itu, firman yang menjadi manusia itu mengatakan, "Janganlah kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi." Matius 26 ayat 39, juga ia mengatakan tidak memiliki kehendak yang selain kehendak Bapa. Yohanes 5:30. Jadi, firman secara total mengikuti kehendak Bapa. Kehendak sang firman adalah kehendak Bapa secara total, secara sempurna sama dengan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38. Oleh karena itu, firman tidak dapat menjalankan apa-apa jika Bapa tidak menghendaki. Apa yang tidak dikehendaki Bapa, itu pula yang tidak dilakukan oleh firman. Yohanes 5 ayat 19. Jadi, firman tidak mempunyai kehendak independen yang berbeda dari kehendak Bapa. Sebab, jika firman memiliki kehendak independen yang berbeda dari kehendak Bapa, berarti di dalam Allah ada dua kehendak. Jika di dalam Allah ada dua kehendak, berarti ada dua Allah, dan itu politeisme. Oleh karena itu, kehendak Allah itu ada di dalam firman-Nya, dan ada di dalam rohnya. Dan kehendak yang satu ini, bekerja di dalam Allah melalui firman-Nya di dalam rohnya. Jadi, Tritunggal itu memang bukan tiga Allah. Allah itu satu, karena Bapa itu satu, sebagai sumber ilahian. Allah itu satu, karena hakikat keilahiannya satu, tinggal di dalam Bapa, juga pada firman dan rohnya. Allah itu satu, karena segala kehendak Bapa yang satu itu, juga tinggal di dalam firman dan rohnya, sehingga di dalam Allah ada satu kehendak. Allah itu satu, karena apa yang dimiliki Bapa, yaitu sifat-sifat, juga dimiliki Putra, yaitu firman-Nya, juga dimiliki Roh Kudus. Apa yang dipunyai Bapa, adalah juga dimiliki oleh firman, juga sebaliknya. Yohanes 17 ayat 10. Roh berkata-kata sebagaimana dikehendaki oleh Bapa, sebagaimana firman. Yohanes 16 ayat 13-15. Firman dan segala sesuatu dari Bapa, yang disampaikan melalui Roh Kudus. Segala sifat-sifat ilahi yang ada di dalam Allah, tinggal di dalam Bapa, juga ada di dalam firman dan rohnya. Keilahian Allah itu hanya satu, ada di dalam Bapa, tetapi juga dimiliki oleh firman dan rohnya. Allah itu satu, karena segala sifat-sifat keilahiannya hanya satu, tinggal di dalam Bapa, dan firman serta rohnya, tinggal satu di dalam hakikatnya itu. Allah itu satu, karena satu saling mendiami yang lain, atau perikoresis. Yohanes 14 ayat 10, firman di dalam Bapa, seperti kata-kata saya di dalam saya, dan Bapa di dalam firman, seperti saya mengekspresikan diri saya melalui kata-kata saya. Roh ada di dalam Bapa, roh Allah di dalam Allah, dan Allah di dalam roh, yaitu hakikat hidup Allah yang adalah kasih, dicurahkan melalui roh. Roh Allah yang mencurahkan kasih Allah, berarti Allah juga hadir di dalam rohnya, sebab kasih itu adalah hidupnya Allah. Demikian juga roh tinggal di dalam firman. Roh, yang mencurahkan kasih Allah pada manusia, berkekal. Ibrani 9 ayat 11. Karena roh ini kekal, maka fungsinya juga kekal. Sehingga, fungsinya, untuk mencurahkan kasih Allah, juga kekal. Jadi, secara kekal, roh Allah ini mencurahkan kasih Allah. Karena manusia tidak kekal, dan tidak ada sejak kekal, berarti siapa roh Allah mencurahkan kasih sejak kekal? Itulah firman Allah. Sebelum dunia dijadikan, Bapa mengasihi firman-Nya, Yohanes 17 ayat 24. Dan, kasih Bapa sejak kekal dicurahkan melalui rohnya. Jadi, roh Allah itu ada di dalam firman, firman juga ada di dalam roh. Firman dapat dimengerti oleh manusia melalui roh, karena roh inilah yang menyatakan firman kepada manusia. Realitas siapa Yesus itu, dinyatakan melalui Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 3. Berarti firman tinggal di dalam roh. Itulah yang disebut perikoresis. Karena yang satu berada atau bersemayam di dalam yang lain, maka Tritunggal tidak bisa dipisahkan. Dan yang menjadi manusia bukan Bapa tetapi firman. Berbeda dengan monarkianisme, karena mereka meyakini bahwa yang menjadi manusia adalah Bapa. Oleh karena itu, kadang kala monarkianisme disebut patripasionisme, yang berarti Bapa yang menderita. Itulah Wanes. Alkitab tidak pernah mengatakan Bapa menjadi manusia. Tetapi, bidah sesat ini mengatakan firman itu adalah Bapa. Namun yang benar yaitu, firman adalah firman, dan firman itu keluar dari Bapa. Tritunggal percaya, bahwa di dalam diri Allah yang satu itu, ada firman yang berpribadi dan roh yang berpribadi, yang tinggal hakikat Bapa yang satu, sehingga memiliki keilahian yang sama. Dan monarkianisme tidak percaya perikoresis, karena mereka tidak percaya tiga hipostasis Allah. Sementara, Tritunggal percaya tiga hipostasis Allah, yang satu bersemayam di dalam yang lain.
Dengan demikian, tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.